Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Elisa Nabi pengganti Elia. Dan di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah dari Alkitab yang sangat menarik. Siapakah dia? Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Yonatan. Hari ini kita akan menyelami kisah luar biasa dari seorang tokoh Alkitab yang seringkali terlupakan, tetapi memiliki teladan yang sangat indah tentang keberanian, kesetiaan, dan persahabatan sejati. Dialah Yonatan, anak sulung Raja Saul, sekaligus sahabat terdekat dari Daud. Kisah Yonatan penuh dengan pelajaran hidup, bagaimana seorang anak raja yang seharusnya mewarisi takhta, rela merendahkan dirinya demi rencana Allah, bahkan mendukung sahabatnya yang dipilih Tuhan. 1. Latar belakang Yonatan. Yonatan adalah anak sulung Raja Saul, otomatis ia adalah pewaris takhta Israel. Tetapi sejak muda, ia dikenal sebagai seorang prajurit yang gagah, berani, dan penuh iman. Salah satu kisah paling terkenal ada di 1 Samuel 14. Saat itu bangsa Israel sangat terdesak oleh pasukan Filistin. Banyak tentara Israel ketakutan, bahkan ada yang bersembunyi di gua-gua. Tetapi Yonatan tidak mau menyerah begitu saja. Ia berkata kepada pembawa senjatanya, "Tidak sukar bagi Tuhan untuk menyelamatkan, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang." 1 Samuel 14 ayat 6. Kalimat ini menunjukkan bahwa iman Yonatan tidak bergantung pada jumlah pasukan atau kekuatan manusia, melainkan pada kuasa Tuhan. Dengan hanya berdua Yonatan dan pembawa senjatanya, mereka naik menyerang markas Filistin. Tuhan memberi keberanian dan kemenangan besar, sampai musuh panik dan melarikan diri. Dari bagian ini kita belajar. 1. Yonatan punya iman yang teguh. Dia percaya Tuhan bisa bekerja melalui siapa saja, meski jumlah mereka sedikit. 2. Yonatan pemimpin yang berani. Ia tidak menunggu banyak orang, tapi mengambil langkah pertama karena keyakinannya pada Tuhan. 3. Yonatan menjadi teladan keberanian rohani. Kemenangan bukan karena jumlah atau kekuatan, tetapi karena Tuhan yang berperang bagi umatnya. Jadi, latar belakang Yonatan bukan hanya sebagai seorang pangeran, tapi sebagai prajurit iman yang luar biasa. Inilah dasar yang membuat kisah persahabatannya dengan Daud menjadi lebih indah. Karena sejak awal, ia sudah menunjukkan kerendahan hati dan penyerahan hidup pada Tuhan. 2. Pertemuan dengan Daud. Setelah Daud mengalahkan Goliat, suasana di Israel berubah. Semua orang kagum kepada Daud, seorang gembala muda yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan raksasa yang menakutkan pasukan Israel. Pada saat inilah Yonatan bertemu Daud. Alkitab mencatat dalam 1 Samuel 18:1. Jiwa Yonatan berpaut kepada jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Artinya Yonatan langsung merasa ada ikatan batin yang sangat kuat dengan Daud. Ia melihat bahwa Daud bukan hanya seorang pahlawan biasa, tetapi seorang yang dipilih dan diurapi Tuhan. Sebagai tanda kasih dan persahabatan, Yonatan melakukan sesuatu yang sangat penting. Ia memberikan jubahnya kepada Daud. Jubah adalah simbol kedudukan sebagai pangeran, seakan ia menyerahkan hak pewaris takhta. Ia memberikan pedang, busur, dan ikat pinggangnya, tanda bahwa ia mengakui Daud sebagai seorang pejuang sejati, bahkan melebihi dirinya. Hal yang bisa kita pelajari di sini. 1. Persahabatan Yonatan dan Daud lahir dari kasih yang tulus, bukan karena kepentingan. 2. Yonatan tidak iri hati meskipun Daud lebih dipuji oleh rakyat. Sebagai putra mahkota, ia bisa saja merasa terancam, tapi sebaliknya ia justru mendukung Daud.
3. Kerendahan hati Yonatan luar biasa. Ia rela menanggalkan simbol kehormatan sebagai pangeran demi mendukung rencana Tuhan dalam kehidupan sahabatnya. Jadi, pertemuan ini adalah awal dari persahabatan sejati yang penuh kesetiaan. Hubungan mereka bukan sekadar hubungan politik atau keuntungan pribadi, tetapi persaudaraan rohani yang saling mendukung dalam rencana Allah. 3. Konflik dengan Raja Saul. Setelah Daud semakin terkenal karena kemenangannya atas Goliat dan keberhasilannya memimpin pasukan, rakyat mulai memuji dia lebih dari Saul. Tercatat dalam 1 Samuel 18 ayat 7 para perempuan bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berpuluh-puluh ribu. Nyanyian ini membuat Raja Saul marah dan cemburu. Sejak saat itu, Saul mencari cara untuk menyingkirkan Daud. Disinilah kesetiaan Yonatan diuji. Di satu sisi, Yonatan adalah anak Saul yang seharusnya mendukung ayahnya. Di sisi lain, ia tahu bahwa Daud adalah sahabatnya, orang yang diurapi Tuhan. Reaksi Yonatan. 1. Yonatan mencoba menasihati ayahnya dengan lembut, supaya tidak membunuh Daud tanpa alasan. 1 Samuel 19 ayat 4-5. Ia mengingatkan Saul bahwa Daud justru sudah menolong Israel, jadi tidak pantas ia dibunuh. 2. Ketika Saul tetap keras hati, Yonatan diam-diam membantu Daud melarikan diri. Ia membuat rencana dengan tanda anak panah jika panah jatuh jauh. Itu berarti Daud harus lari karena bahaya nyata. 3. Dalam perpisahan penuh air mata, Yonatan dan Daud saling berjanji dalam nama Tuhan untuk saling menjaga keturunan masing-masing. 1 Samuel 20 ayat 42. Hal yang luar biasa dari Yonatan adalah ia tetap menghormati ayahnya sebagai raja. Tetapi pada saat yang sama, ia tidak menutup mata terhadap rencana jahat Saul. Ia lebih memilih taat kepada kebenaran dan rencana Allah, meskipun itu berarti menentang ambisi keluarganya sendiri. Pelajaran penting dari bagian ini, kesetiaan sejati kadang menuntut keberanian untuk melawan ketidakadilan, bahkan jika datang dari orang terdekat. Kasih persaudaraan Yonatan kepada Daud tidak goyah, walaupun itu membuatnya berada dalam posisi sulit. Yonatan menempatkan kehendak Tuhan di atas kepentingan keluarga dan pribadi. 4. Akhir hidup Yonatan. Sayangnya, meskipun Yonatan memiliki hati yang setia kepada Tuhan dan persahabatan yang indah dengan Daud, perjalanan hidupnya berakhir dengan tragis. Dalam 1 Samuel 31, diceritakan bahwa bangsa Israel kembali berperang melawan orang Filistin di Gunung Gilboa. Pada peperangan itu, pasukan Israel kalah telak dan Saul bersama anak-anaknya, termasuk Yonatan, gugur di medan perang. Yonatan mati sebagai seorang prajurit yang setia. Ia tidak meninggalkan ayahnya dan tetap berjuang sampai akhir. Namun, kematiannya menjadi kehilangan besar bagi Daud. Dalam 2 Samuel 1 ayat 25 dan 26, Daud meratap dengan sangat sedih. Betapa gugur para pahlawan di tengah pertempuran. Aku bersusah hati karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat kasih kepadaku. Kasihmu bagiku lebih ajaib daripada kasih perempuan. Ratapan ini menunjukkan betapa dalam dan tulusnya hubungan persahabatan mereka. Daud bukan hanya kehilangan seorang teman, tetapi seorang saudara sejiwa yang telah mendukungnya dalam rencana Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari akhir hidup Yonatan. 1. Kesetiaan sampai akhir. Yonatan setia kepada ayahnya sebagai seorang anak, sekaligus setia kepada Daud sebagai sahabat, meski posisinya sangat sulit. 2. Tidak semua tokoh iman berakhir dengan kemenangan duniawi, tapi yang terpenting adalah kesetiaan kepada Tuhan. 3. Nama Yonatan tetap harum dalam sejarah Israel. Meskipun ia tidak pernah naik takhta, namanya dikenang sebagai pahlawan iman dan sahabat sejati. Dengan demikian, perjalanan hidup Yonatan ditutup dengan sebuah teladan bahwa hidup yang berharga bukanlah soal kedudukan atau tahta,
melainkan kesetiaan kepada Tuhan dan kasih yang tulus kepada sesama. Dari kisah Yonatan, kita belajar 1. Keberanian sejati berasal dari iman kepada Tuhan. 2. Kesetiaan sejati rela berkorban demi sahabat tanpa iri hati. 3. Ketaatan pada rencana Allah lebih penting daripada ambisi pribadi. Semoga kisah Yonatan menginspirasi kita untuk menjadi sahabat yang setia, anak Tuhan yang berani, dan pribadi yang rela mendukung rencana Tuhan, meskipun itu berarti kita harus merendahkan diri. Begitulah kisah tentang tokoh Alkitab yaitu Yonatan. Komen di bawah untuk memberikan pendapat kalian tentang kisah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan terima kasih telah menonton sampai habis. Sampai jumpa di episode selanjutnya.